Oke, ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sempat keluar nggak sengaja gitu. Gara-gara kan tadi kan ada notif gitu kan, terus pencet. Maaf ya semuanya. Oke, jadi kita mulai langsung aja ya karena udah lewat 10. Nah ini hari ini kita live teaching biologi ya, karena kemarin juga udah sempat live teaching juga sih minggu kemarin, cuma lebih bahas ke gennya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ini nih bahas yang lanjutan dari gen. Kan kalau sel kan kalau nggak salah udah yang kemarin ya pas hari Rabu sore itu sama Kak Indri. Nah, kalau saya Kak Arianda yang istilahnya bakalan barengan sama Kak Indri juga untuk ngajar biologi di HD di ini HD Education, HD Digital gitu kan. Nah, ini untuk materinya sebentar ya saya lagi loading dulu. Nah ini dia. Oke. Nah, jadi kita share screen dulu. Iya. Nah, jadi ini saya bikin materi, tapi ada part-partnya gitu. Nah, si part satunya ini yang kemarin, waktu minggu kemarin tuh belum sempat dibahas banyak banget. Karena kan emang banyak batu ada, kalau misalnya bisa dilihat nih slide-nya ada 134. Nah, ini udah sempat dibahas juga yang yang DNA gitu kan, yang sel juga udah. Bisa lah ya kira-kira. Terus ini yang istilahnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sel, ada signaling gitu kan, komunikasi sel, terus ada istilahnya sintesis protein juga, ada di DNA juga banyak lah. Itu ada mutasi genetik bahkan kan sempat disinggung juga kemarin. Ini yang bagian membran sel juga, ada reproduksi sel gitu kan. Nah, ini sel janda ringan yang kemarin sempat dibahas hari Rabu. Tentunya kita skip aja. Oke. Ini saya ini deh yang bagian sistemnya aja deh. Oke. Yang mana ya? Nah, yang dari sini aja deh kayaknya yang paling banyak apa istilahnya yang paling banyak ditanyain tuh yang ini ya kali ya. Oke. Jadi kan kalau di manusia gitu ya, sel dan jaringan itu kan ada dua gitu kan. Ada yang istilahnya yang jaringan embryonal sama yang jaringan terdiferensiasi. Nah, kalau jaringan embrional dia cuma ada dua. Ada yang diploblastik, ada yang triploblastik gitu kan. Kalau yang diploblastik itu ya dua lapis jaringan gitu kan, yang lapisan luar sama dalam, ektoderm, endoderm, udah cuma dua itu gitu. Nah, ini contohnya adalah Soelen terata. Nah, kalau misalnya triploblastik dia ada tiga lapis, ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Ini kayak manusia juga gitu. Tapi ada juga hewan lain yang punya gitu kayak misalnya Annelida, Mollusca, Arthropoda, Chordata atau Vertebrata. Nah, ini Chordata sama Vertebrata ini sinonim ya. Jadi kalau ntar ditanya contoh hewan Chordata apa, terus ada pilihannya misalnya kuda, terus siput, terus kerang, terus lintah misalnya. Nah, pilihnya yang kuda ya. Karena yang punya tulang belakang atau korda itu cuma kuda. Tuh. Sama vertebrata juga sama, tapi vertebrata yang lebih sering dipakai gitu. Chordata biasanya pertanyaannya untuk anak-anak kuliah sih biasanya. Tuh. Terus ini yang jaringan embrional hewan, nih ada yang diploblastik, triploblastik sama triploblastik selomet. Jadi dia ada triploblastik itu ada dua tipe gitu kan, ada selomet sama selomet. Ini kalau misalnya nggak ada rongga badan ya kayak cacing pipih gitu kan. Kalau rongga palsu ya kayak cacing gelang gitu ya, cacing kremi, cacing apalah itu ya pokoknya cacing-cacing di perut gitu. Terus ini ada yang terus selom ini cacing tanah gitu. Kenapa cacing? Karena cacing tuh gampang dibelah gitu kan dan gampang dicari juga. Jadi ya sering dipakai buat contohnya. Makanya kalau anak-anak biologi itu kalau praktek kalau bang pakai cacing ya ini sih biasanya pakai cacingnya cacing gelang gitu kan. Kita cari cacing kremi itu adalah yang jual pasti. Terus selain cacing-cacingan kita juga pakai kodok gitu kan. Jadi kalau emang pengen jadi anak biologi gitu ya,
jangan geli-geli sama hewan gitu kalau bisa mah gitu kan. Karena bakalan susah kalau misalnya kita dikit-dikit aduh 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 kayak gitu. Dan banyak juga kok sebenarnya anak-anak biologi yang emang gelian gitu ya. Tapi ya semakin ke sini mereka makin biasa, malah jadi makin pro gitu. Ada yang takut ular, tiba-tiba jadi sayang banget sama ular sampai pelihara ular. Ada juga yang istilahnya sama serangga musuhan. Tapi pas masuk biologi jadi biasa aja gitu. Bahkan ada yang kayak minat banget ke serangga. Tuh banyak kasus kayak gitu. Jadi ya kalau mau masuk kayak usahain minimal ya jangan benci-benci banget lah sama hewan. Karena bakalan banyak prakteknya gitu. Nah, terus di sini ada jaringan terdiferensiasi. Nah, jaringan terdiferensiasi ini yang dari embrional nih kan kalau manusia itu embrionalnya dia ya selama di dalam rahim gitu kan, nggak kayak hewan yang nggak kayak tanaman gitu kan. Kalau tanaman kan dia jaringan embrionalnya kan tiap ujung-ujungnya kan masih ada gitu kan, masih bisa numbuh gitu. Jadi si tanaman tuh asalkan nutrisinya masih cukup, terus juga sel-selnya masih bagus gitu ya, dan nggak rusak gitu, itu dia bisa tumbuh ya hampir selamanya sih. Makanya kan ada tanaman yang usianya ratusan tahun gitu kan, bahkan yang ribuan tahun kayak yang di Redwood di Amerika itu kan dia emang hutannya tuh emang udah dari zaman dinosaurus gitu kan, makanya jadi konservasi itu. Tanamannya tinggi-tinggi tuh si Redwood. Nah ini masuk ke jaringan terdiferensiasi kalau di hewan ya, nggak hanya manusia aja. Ini ada syaraf, epitel, penguat, sama otot. Nah ini yang si syarafnya ini ada 3 tipe nih, ada sensorik, motorik, sama penghubung gitu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya nggak terlalu kenal penghubung, itu konektor gitu kan. Terus ada epitel, nih epitel ada macam-macam bentuknya, pipih, kubus, silindris, transisional. Terus ini penguat yang menunjang makhluk hidup, ada ikat, tulang rawan, tulang, darah, sama limfa. Terus kalau otot ya ini ya, ada jantung, yang otot lurik, otot polos. Tuh. Nah terus kalau yang apa misalnya yang terdiferensiasi ini yang si epitel. Nah ini dia kuncinya adalah di sisi-sisi luar bagian organ dalam ya, tapinya bukan hanya bagian luar kayak misalnya kulit gitu kan. Kan kulit kan juga bagian terluar dari badan ya gitu. Tapi nggak hanya di kulit aja, dia ada banyak, dia ada di kulit, ada di organ dalam, jantung ya, terus juga ada macam-macam sih. Nah ini tinggal dilihat aja dari bentuknya. Kalau yang squamosa yang pipih gitu ya, ini ada yang simple, ada yang stratified atau berlapis ya. Terus kalau yang tabung ada yang simple, ada yang stratified. Maksudnya stratified itu berlapis ya. Oh ya ini untuk yang bisa bahasa Inggris ini laki banget, karena emang apa namanya istilahnya sumber-sumber saya tuh banyakkan dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya belum bisa bahasa Inggris ya sekiranya modal Google Translate lah ya. Karena kalau untuk nyari yang bahasa Indonesia tuh agak susah. Jujur aja sih. Itu mungkin karena orang kita ya nggak terlalu suka belajar kayak ginian kali ya. Nah, terus ini ada yang tadi kan yang kolumnar ya atau yang tabung gitu. Nah, ini ada yang simple certified, ada yang pseudo certified. Maksudnya dia berlapis tapi semu gitu. Cuma kelihatan berlapis tapi ternyata dia simple panjang-panjang gitu kan. Gitu. Nah, terus ini ada yang transisional, terus ada yang kuboidal. Nah, ini kuboidal ada yang simple, ada yang stratified. Gitu sih. Nah, ini lokasinya di mana aja nih, ada di sebelah kanannya ya. Tinggal baca aja. Nah, ini epitel yang ditunjuk-tunjuk gitu ya. Lokasinya lebih jelas dari yang tadi kan. Kalau tadi kan gambar doang gitu. Nah, sekarang ada yang di lokasinya. Bisa dilihat. Oke. Nah, ini fungsinya di sini ya, kalau kurang jelas mohon maaf ya. Ini kalau di PPT-nya sih jelas sih kelihatan. Oke. Nah, terus tadi kan udah epitel ya. Nah, sekarang jaringan terdiferensiasinya ini otot. Gitu. Nah, kalau otot dia ada yang otot polos gitu ya. Nah, ini kalau ada smooth muscle bukan otot halus gitu. Tapi otot polos gitu. Kalau kardiak muscle, kardiak itu kan jantung kan. Pokoknya kalau ada yang kardiak, apalagi yang bahasa jantung, kayaknya cuma dua itu doang sih. Itu jantung ya. Terus ini skeletal muscle kalau di bahasa Indonesia itu otot lurik itu atau otot rangka, sama aja sih sebenarnya karena letaknya kan di rangka juga gitu.
Kenapa dibilang otot lurik kalau yang di bahasa Indonesia? Karena dia lurik-lurik atau belang-belang gitu kan. Lurik itu bahasa Jawa sih, belang gitu. Atau ada yang garis-garis kayak gitu kan. Nah kalau di orang bule bilangnya otot rangka karena dia nempel di rangka gitu kan. Nah ini struktur-strukturnya ya bisa dilihat beda banget gitu kan. Kalau di otot polos dia intinya cuma satu tapi di tengah gitu kan. Kalau otot rangka dia intinya banyak cuma di sisi-sisinya. Nah ini si otot jantung dia gabungan antara otot polos sama otot rangka. Gitu deh. Oke, terus ini susunan otot ya yang ini otot rangka sih yang jadi contoh ya bagian-bagian si otot karena yang punya struktur gelap terang yang terdiri dari miofibril gitu kan itu ya banyak kan di otot rangka sih. Tapi bukan berarti otot yang lain tuh nggak ada miofibrilnya gitu ya. Ada, cuma istilahnya dia nggak setebel si otot rangka gitu. Karena kalau otot rangka kan dia kan dipakai bergeraknya kan istilahnya walaupun nggak sesering si otot polos gitu ya kan kalau otot polos kan dia kan hampir 24 jam kan bahkan kalau nggak bergerak mungkin ya ada indikasi masalah gitu kan tapi kalau misalnya otot rangka kan bergerak sesuai keinginan aja misalnya nih saya pengen ngangkat tangan kayak gini ya udah saya untuk menit ini aja ngangkat tangan gitu kan tapi ntar menit selanjutnya saya naruh tangan ya udah tangan saya nggak bergerak lagi itu ini tatoerik tuh bergerak sesuai kemauan si yang punya makanya ada yang ini nih kelihatan banget sih belang-belangnya ada aktin sama miosin gitu kan atau daerah gelap sama terang gitu. Nah di sini ada kalau misalnya contracted muscle maksudnya si otot yang berkontraksi gitu ya ini H-zone-nya atau zona H-nya itu hilang gitu. Sementara kalau ini di sarkomernya ya, maksudnya di sarkomer di yang satu area gelap terang gitu. Nah ini nih ada tulisannya gitu ya. Ini yang dari yang belang merah, nih ke belang merah lagi gitu. Nah ini maksudnya belang merah ini yang Z line atau garis Z gitu ya. Kalau yang gelap itu namanya M line gitu. Jadi M line ini muncul kalau misalnya si ototnya ini berkontraksi. Kalau zona H dia muncul kalau ototnya ini udah relaksasi gitu atau udahan kontraksinya gitu. Nah ini yang penguat gitu ya. Ya tadi kan ada epitel, ada otot, terus sekarang jaringan penguatnya. Jadi kalau jaringan penguatnya tuh ada ya ini ada loose connective tissue gitu kan. Maksudnya jaringan ini jaringan ikat longgar gitu ya. Kan loose itu kan longgar gitu kan. Kalau connective itu bukan penghubung ya kalau di Indonesia ini tapi jaringan ikat. Makanya kalau modal Google Translate buat ngertiin yang biologi itu agak-agak butuh pemahaman ya. Karena kalau sembarangan ngertiin aneh jadi gitu. Nah ini adipose tissue atau jaringan adiposa, jaringan lemak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang bilang, oh saya mau nggak ada lemaknya, saya mau otot semua itu salah juga ya karena biar bagaimanapun manusia hidup pasti ada lemaknya karena lemaknya ini berguna untuk menjaga suhu tubuh. Kalau misalnya kagak ada lemaknya ya gimana kita bertahan dari dingin gitu kan mungkin jalan naik motor 10 menit udah masuk angin gitu. Nah itu yang katanya nggak punya lemak itu nggak mungkin berarti. Nah terus ini ada blood atau darah gitu kan. Nah darah ini juga masuk ke jaringan ikat. Jaringan ini apa? Istilahnya jaringan penguat gitu. Nah terus ada juga nih fibrous connective tissue atau jaringan ikat padat gitu ya. Fibros ini kan berserat jadi dia jaringan ikatnya itu dia biasanya buat ikat otot-otot. Itu lebih kenceng lah. Nah, contoh jaringan ikat yang paling kelihatan sih ya hidung gitu kan. Kan kalau di hidung ini dia kan tulangnya tulang rawan gitu kan. Ya. Ya jaringan ikat longgar sih masuknya. Kalau jaringan ikat padat dia banyakkan di tendon gitu kan. Tendon itu kalau misalnya tadi yang sambungan otot nih, yang putih ini dia jaringan ikat padat gitu. Atau kalau misalnya yang sering makan daging gitu ya, yang makan sapi, makan ayam, itu tuh bakalan kelihatan nih bagian putih-putihnya gitu. Apalagi kalau makan ini ayam yang bagian mana ya, bagian ceker sih biasanya. Gitu kan suka ada yang putih-putihnya. Gitu. Terus kalau itu tadi yang jaringan ikat padat ya. Kalau yang ini kartilago gitu ya. Nah, ini kartilago ini si apa namanya ujung-ujung dari tulang gitu ya. Terus ini ada tulang gitu.
Oke. Nah, ini ada tulang. Terus di sini gambar-gambar mikroskopisnya istilah yang sering yang sering dilihat anak kedokteran sih kalau anak biologi nggak terlalu ngoprek-ngoprek orang di lab gitu ya, kita ngopreknya bakteri, virus, tanaman, hewan gitu. Oke. Nah, terus ini fungsi-fungsinya ini kan ada banyak ya, ada yang loose connective tissue, ada yang dense connective tissue. Nah, ini yang penguat ini bagian yang ikat gitu kan. Jadi si jaringan ikat longgar ini sama jaringan ikat padat ini ada 3 tipe lagi gitu kan. Nggak hanya istilahnya nggak hanya jaringan ikat longgar ini apa gitu, nggak, tapi ada 3 tipe. Nah, terus ini sel-selnya juga beda. Jadi mereka tuh karena si jaringannya beda, berarti selnya yang bikin juga beda. Nah, inilah bisa dibaca nanti. Oke. Nah, terus ini yang kalau tulang rawan kartilago gitu ya. Oh ya, sorry. Si hidung ini bukan jaringan ikat longgar gitu ya. Dia masuknya ke sini, tulang rawan. Tuh. Nah, ini tapi sama aja sih elastik kartilago gitu kan, dia ya susunannya banyak istilahnya tuh kolagen gitu kan. Makanya kan kalau orang-orang sekarang kan pada minum, oh ini ada minuman kolagen gitu kan, karena biar nggak keriput juga sih, karena di kulit juga ada banyak kolagen gitu kan yang menahan kontraksi otot biar nggak bikin nggak bikin bekas di muka gitu, jadi lentur gitu otot mukanya, makanya pada minum kolagen. Sama otot kulit ya, biasanya kan kalau orang kalau semakin tua gitu ya, kalau dicubit terus kira-kira dicubitnya itu sekitaran semenit aja, nah itu pas dilepas dia susah baliknya. Sementara kalau yang masih muda, dia pas dicubit pasti gampang baliknya, nggak kendor lah kayak gitu. Itu yang kolagennya masih banyak. Nah, terus selain tadi ini ya, ada yang kartilago, ini ada tipenya, ada hyalin, elastik, sama fibrous. Nah, ini yang jaringan tulang, ini ada susunannya. Terus kalau tulang itu tuh ada 2, ada spongy bone sama compact bone. Nah, ini biasanya kelihatan banget kalau lagi makan ayam. Kenapa ayam? Karena kalau orang nggak mungkin kan kita ngoprek-ngoprek orang gitu kan. Semua orang nggak punya pengalaman khusus kayak gitu. Pasti itu orang-orang yang istilahnya kayak misalnya dokter atau mungkin bagian forensik gitu ya, yang bakalan ngeliat tulang orang benar-benar gitu. Sementara kan kalau umum kan pasti kan ngeliatnya dari makanan gitu kan, entah itu tulang sapi atau tulang ayam gitu. Nah, ini kalau yang spongy bone ini dia yang tulang spons gitu ya, yang paling atas yang bisa digigit gitu kan, yang belum warna hitam banget gitu kan, masih merah-merah gimana gitu kan. Terus kalau compact bone ini yang tulang-tulang pipa sih lebih kelihatan gitu ya strukturnya. Kayak ya itu tulang paha gitu kan, yang bagian tengahnya tuh yang susah gitu, yang susah digigit gitu. Nah, ini ada bedanya compact bone sama spongy bone gitu kan, nih strukturnya. Nah, ini ada darah gitu kan, dia masuk ke jaringan penguat juga. Ini si darah ini dia si sel-selnya tuh beda-beda gitu kan. Tiap sel punya fungsinya sendiri. Nah, kalau RBC atau red blood cell ini eritrosit ya, dia sel darah merah. Ya ini fungsinya buat ya apalagi kalau buat ngangkut oksigen sama CO2 gitu kan. Terus juga sari-sari makanan gitu kan dibawa sama dia. Tapi sari-sari makanannya bukan masuk ke dia gitu. Beda sama kayak si beda dari gasnya. Karena kalau gas ini dia kan langsung diikat sama si hemoglobin gitu kan. Sementara kalau sari makanannya ini dia dibawanya bareng plasma darah gitu. Jadi nggak hanya sama si RBC-nya ini, nggak masuklah ke dalam, dia cuma berikatan aja. Terus kalau WBC gitu ya, white blood cell, ini ada 2, ada granulosit sama agranulosit. Nah, ini kalau granulosit ini ada neutrofil, basofil, eosinofil. Kalau agranulosit ini ada limfosit, monosit. Nah, ini ada platelet. Nah, ini sebenarnya ada cara asiknya sih buat belajar darah gitu kan, apalagi sistem-sistem yang menyangkut sama darah kan banyak banget kan, hampir seluruh tubuh itu ada sangkut pautnya sama darah.
Itu kalau emang seneng anime ya, ini bukan masalah wibu atau gimana gitu kan. Ada anime yang namanya Hataraku Saibo gitu kan. Ada 2 season, ada season pertama sama season kedua. Ada yang versi darknya juga gitu. Nah itu kalau misalnya pengen belajar darah secara fun gitu ya. Tapi kalau nggak seneng anime ya udah, saya sih nggak terlalu nyaranin gitu kan. Karena kan kalau nggak seneng mungkin belajarnya dari yang lain kan bisa gitu. Jadi ya kalau mau nonton ya monggo gitu kan. Dia nggak ada fan service kok, tenang aja. Halal. Oke. Nah, terus dia ada temennya Getah Bening. Jadi Darah sama Getah Bening ini dia sering barengan karena si Getah Bening ini dia bergeraknya sama hubungannya sama sel darah putih juga sih. Jadi dia istilahnya markasnya sel darah putih. Gitu. Nah, dia bergeraknya sesuai gerakan otot, bukan dipompa kan. Kalau peredaran darah dia itu kan dia dipompa sama jantungnya. Kalau limfa ini berdasarkan gerak otot. Jadi kalau kita ngegeser atau kita istilahnya gerakin badan gitu ya, sekecil apapun dia pasti ikutan gerak gitu. Nah, terus ini si limfa ini karena tadi saya bilang markasnya sel darah putih ya, dia hampir semuanya isinya sel darah putih gitu. Makanya si sel darah merah nggak boleh masuk ke limfa karena beda saluran gitu. Nah ini silsilah darah gitu ya. Jadi darah itu juga nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba jadi eritrosit, terus leukosit, terus platelet gitu ya. Dia ada pohon keluarganya. Jadi semuanya tuh, semua bagian darah ini ada di multipotent hematopoietic stem cell atau si sel punca ini ya. Jadi bahasa Indonesianya stem cell itu sel punca. Sel punca yang mempunyai multipotensi atau potensi yang banyak untuk menjadi si sel darah gitu. Jadi si sel puncanya ini udah dipetain buat jadi sel darah hematopoietik gitu. Ini kalau ada yang ada hema-hemanya, entah itu hematologi, hema apa, hemo apa gitu, itu darah gitu. Karena kalau misalnya darah itu kodenya bukan kode sih, bahasa Latinnya hema gitu, atau hema, heme, hemo, itulah darah. Nah ini udah apa namanya, antara sel darah yang yang biasa ngalir gitu ya, sama yang spesial digunainnya tuh udah beda dari apa ya, ini bilang ya, bukan nenek moyang lagi ya, ini dari kakek buyut gitu ya. Dari kakek buyutnya udah beda. Jadi ada dari si multipotennya ini dia ngebelah gitu ya, ada yang bakalan jadi myeloid stem cell atau darah yang biasa ikutan ngalir gitu ya di pembuluh darah yang normal gitu. Ada darah yang khusus di limfa tinggalnya, dia keluarnya kalau misalnya ada masalah gitu, entah itu serangan virus, kanker, atau yang ya pokoknya yang spesial lah, kasus spesial gitu, ini di limfoid dia. Jadi dia kerjanya kalau ada panggilan limfoid ini. Kalau myeloid ya dia patroli normal, jalan-jalan gitu. Oke. Nah ini bedanya limfosit sama fagosit gitu ya. Kalau limfosit ini dia kebanyakan WBC kecil atau sel leukosit yang kecil ukurannya. Kalau misalnya fagosit ini dia yang ukurannya lebih besar dari si limfosit gitu. Ini kalau misalnya limfosit itu kayak misalnya sel T gitu kan, sel B sama NK cell atau natural killer cell gitu. Terus kalau fagosit ini ada yang sel besar tuh ada makrofag gitu kan, ada neutrofil, monosit, sel dendritik sama sel mas. Terus ada kalau misalnya si limfosit ya mediat adaptif immune response. Jadi si sebagai respon imun yang beradaptasi gitu ya. Terus kalau yang mediate innate immune response punyanya fagosit itu dia emang dari bayi gitu ya. Dari janin tuh udah ada gitu loh. Jadi kalau misalnya sel T sama sel B ini dia kalau misalnya ada kasus dia bergerak, terus dia si sel T memori gitu ya, si sel T memori itu bakalan ngarsipin gitu. Dia habis kena apa aja sih, makanya kan kalau misalnya orang kena cacar itu nggak bakalan kena cacar air yang sama gitu kan, misalnya dia kena cacar air gitu ya. Itu karena si sel T memorinya tuh udah nyimpen, oh ini kalau kena cacar air ya harus obatnya tuh ini gitu ya. Obatnya bukan berarti istilahnya kita minum aja gitu ya, tapi sama si sel
imun dalam tubuh kita tuh udah diprogram lah istilahnya kita harus ngegerakin sel T killer pas kapan, yang si sel T pembunuh gitu ya. Terus ngegerakin si sel B yang bikin antigen tuh kapan gitu. Nah, sel kita tuh udah belajar, makanya ya biasanya yang kena cacar gitu ya itu nggak bakalan kena lagi gitu. Terus kalau yang apa lagi ya? Kayaknya yang itu aja sih yang sekali seumur hidup tuh cacar aja. Kalau misalnya penyakit lain tuh kayak flu gitu kan. Kalau flu misalnya pertama kali flu pas bayi gitu kan kayaknya parah banget. Karena si sel B kan yang bikin antigennya itu dia belum tahu nih ini harus bikin apa gitu. Sementara kalau udah semakin dewasa gitu kan kalau ada flu-flu dikit ya paling cuma ingusan serot-serot gitu doang gitu kan nggak nyampe demam, menderita, susah makan gitu kan. Nggak nyampe kayak gitu. Karena udah si sel B-nya ini yang bikin antigennya itu udah siap. Ya udah ada flu masuk, ya udah nih bikin antigen ini kayak gitu. Ya udah biasa aja jadinya. Sementara kalau makrofag, neutrofil, monosit ini nih dia patroli terus gitu ya, patroli 24 jam sehari non-stop buat nyari-nyari si bakteri atau virus yang masuk gitu kan karena kan kita kan manusia ini kan nggak mungkin lepas dari mereka ya virus bakteri apalah segala itu si cacing juga gitu kan ya mereka jadi 24 jam terus on. Oke ini tadi kan udah ada epitel gitu ya ada epitel terus jaringan ikat jaringan tulang terus darah. Nah sekarang kita ke syaraf. Mungkin orang kalau misalnya syaraf, oh ini ngebayanginnya si neuron aja gitu kan. Padahal syaraf tuh ada banyak. Nah ini bentuknya tuh umumnya yang kayak gini ya, yang sebelah kanan. Ini bentuk umum banget. Tapi sebenarnya kalau si syaraf itu nggak hanya sih bagian neuron aja, tapi juga ada yang namanya neuroglial gitu kan. Ibaratnya kan kalau neuron ini kan kayak kabel gitu ya, untuk nganterin impuls gitu kan. Karena impuls itu kan dia wujudnya itu semacam ini apa namanya aliran listrik tapi dia voltasenya kecil jadi nggak mungkin bikin kita kesetrum. Voltasenya berapa ya beda-beda sih semakin apa namanya semakin cepat si geraknya biasanya semakin tinggi gitu tapi nggak mungkin bikin kita kesetrum. Berapa ya saya kurang tahu pastinya sih. Gitu. Nah terus yang neuroglial ini ibaratnya kayak ini ya mamang-mamang PLN gitu kan dia ngerawat si ini ngerawat neuron ada ependimal cell gitu kan ada astrosit ada mikroglia ada oligodendrosit gitu. Nah ini oligodendrosit ya yang ngerawat dan yang bikin juga sih yang bikin si selubung mielin gitu. Jadi sebenarnya kan ada yang sel swan gitu kan yang bikin si selubung mielin gitu. Nah ini yang ngebantuin dia si oligodendrosit namanya yang ngebantuin kan selama dia bikin kan pasti dia butuh perawatan dong butuh nutrisi juga ya sama oligodendrosit diurusin gitu. Sementara kalau astrosit dia lebih ngurusin si neuron yang si badan selnya gitu. Terus kalau ependimal cell ya di pinggir-pinggir sih biasanya. Nah ini bentuk-bentuk neuron kan mungkin pada tahunya ya udah neuron tuh kayak tangan gitu kan ada dendritnya 5 terus ada badan sel di tengah kayak bintang gitu kan ada si apa istilahnya si aksonnya gitu kan ya sebenarnya ada banyak tipenya sih ada yang multipolar ini tipe ya multipolar harusnya terus ada yang bipolar ada yang unipolar ada yang anaksonik malah yang nggak punya akson gitu kan gitu jadi ya macem-macem. Oke. Nah, ini si neuroglia gitu kan. Dia ada fungsinya nih di sini di bawah gitu. Nah, kalau astrosit dia untuk si apa namanya? CNS atau cerebral neural system. Jadi sistem syaraf pusat CNS tuh. Kalau PNS ini peripheral nervous system. Ya, kalau cerebral nervous system ya. Oke. Ini CNS tadi cerebral nervous system, kalau PNS peripheral nervous system. Ini sistem syaraf pusat yang cerebral gitu ya, kalau yang peripheral itu yang pinggir. Terus kalau astrosit ini dia di CNS atau syaraf pusat gitu ya. SSP kalau bahasa Indonesianya mah. Nah, ini ada astrosit kalau di PNS atau yang pinggir gitu ya atau yang tepi. Ini ada namanya sel satelit.
gitu. Jadi kalau misalnya ganti sistem gitu ya, ganti tempat, ganti nama gitu. Kalau di CNS dia yang bikin mielin tuh ini oligodendrosit gitu ya. Tapi kalau PNS yang periferal tadi dia swansel sama aja sih sebenarnya. Dia kalau di oligodendrosit dia bikin sekaligus ngerawat gitu kan. Kalau di PNS dia swanselnya sendirian. Kasian banget. Nah ini si CNS ini dia ada yang spesial juga yang nungguin dia mikroglia. Dia si mikroglia ini dia khusus ada di saraf pusat di otak sama tulang belakang gitu. Kalau yang pinggir-pinggir tuh kan yang kayak bagian kanan kiri, nah itu pinggir-pinggir tuh. Kalau yang bagian pusat ya dari tengah otak terus tulang belakang udah sampai situ doang. Gitu. Terus kalau ependimal ini juga di otak aja dia spesialisnya. Dia bikin si ini cairan cerebrospinal gitu. Jadi si otak ini dia dijaga biar nggak kering lah istilahnya. Terus juga sambil dijaga itu nutrisinya tuh dipantengin gitu. Si osmoregularitasnya atau si kandungan osmotiknya itu juga dipantengin. Gitu. Kalau aksonnya keputus apakah syarafnya masih hidup lagi atau udah nggak fungsi? Oke. Ya coba ya bayangin aja kita manusia itu di syarafnya itu dari lahir gitu ya sampai tua itu sama aja jumlahnya sebenarnya, tapi fungsi atau enggaknya itu yang bikin beda gitu. Jadi yang namanya sel syaraf itu tuh tidak dibuat lagi ya. Nggak bad news juga sih sebenarnya. Jadi kalau sepanjang hidup itu sel syaraf tuh berkembang bukan dibuat gitu ya. Jadi yang berkembang itu ininya. Bentar kita lihat PPT-nya. Ini mana kursornya? Bentar dulu. Nah, jadi yang berkembang itu sebenarnya neuronnya ini si dendritnya sama si ini koneksinya gitu ya. Jadi makanya kan ada yang bilang kalau misalnya manusia itu dia cuma bisa pakai kemampuan otaknya itu dia cuma 6%. Sisanya nggak tahu gitu. Karena kita tuh selama hidup kita nggak pernah pakai full istilahnya full capacity otak kita gitu. Karena yang ada yang namanya bertumbuh gitu kan. Nah itu kalau aksonnya udah keputus ya mohon maaf rusak gitu. Karena rusaknya ini tergantung gitu ya. Kalau misalnya keputusnya cuma keputus impuls gitu ya atau koslet itu ya itu masih bisa. Nah, itu orang-orang yang maaf ya banyak yang korslet gitu. Sarafnya bukan berarti gila gitu kan. Karena kalau gila itu nggak hanya gila secara fisiologis ya, tapi gila juga secara ini psikis gitu. Jadi banyak kan orang gila sekarang gilanya psikis sih. Ada yang bilang depresi apalah segala macam itu mental health ntar masuknya. Jadi neuronnya sehat-sehat aja sebenarnya. Yang masalahnya paling ya hormonnya sih, hormonnya sama si psikisnya. Gitu karena hormon sama psikis itu dia saling bertautan gitu. Jadi kalau udah gila fisiologis gitu ya, ya itu mungkin karena kecelakaan gitu ya, si neuron-neuronnya putus gitu, atau mungkin karena stroke gitu kan, bisa pembuluh darahnya bocor, nggak bocor sih, dia bilangnya apa ya pembuluh darahnya ini ya meledak nggak sih pokoknya pecah deh ya pecah pembuluh darahnya. Nah itu dia bakalan ngeganggu kerja si neuron juga dan bakalan mutusin impuls gitu kalau pembuluh darahnya pecah di otak ya bukan di badan. Kalau di badan mah kagak ada hubungannya gitu. Nah terus yang kalau misalnya tadi ada putus impuls ada putus fisik gitu. Jadi kalau putus fisik ya putus belah dua gitu. Ini kalau putus impuls ya tadi korslet, orang-orang yang korslet itu ya yang yang belum dikasih tahu ini. Ini yang lama mikirnya. Jadi kalau misalnya kalian ngeproses informasi, terus ada orang ngomong gitu kan, terus tiba-tiba informasi yang tadi diproses tuh putus gitu. Terus kalian jadi kayak, ih tadi ngomong apa ya gitu. Nah itu impulsnya putus berarti. Bukan berarti si aksonnya tuh kenapa-kenapa. Paling karena ya itu tadi si pecah konsen gitu kan. Jadi kita udah nggak bikin impuls lagi tentang informasi itu gitu. Atau mungkin juga emang mikirnya lama gitu. Jadi jalan impulsnya tuh macet gitu.
Nah, itu yang bisa ditolong pakai kayak misalnya, mohon maaf ya ini sebut merek gitu kan, kayak misalnya pakai Cerebrovote gitu kan, buat si impulsnya tuh jalannya biar kenceng gitu. Atau mungkin makan makanan yang mengandung omega tuh bisa juga sih, kan dia si DHA itu kan dia memelihara kesehatan si ini ya, si syaraf gitu. Jadi bisa istilahnya mancing lah gitu. Oke, sama-sama. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya apa namanya kayak ngerasa apa namanya aksornya putus gitu. Nah itu masih bisa diperbaiki selama itu putusnya impuls bukan beneran gitu, bukan fisik gitu ya. Itu makanya jaga kesehatan lah, jangan sampai kena stroke gitu kan. Apalagi yang punya riwayat stroke di keluarganya tuh hati-hati banget karena bakalan susah kalau udah kena di neuronnya tuh. Oke. Nah, ini kalau tadi kan ini ya sel dan jaringannya. Nah, sekarang ini organnya. Nah, ini organ kalau di tanaman ya tahu lah ya kelihatan daun, batang, akar gitu. Di hewan juga pasti tahu mata, hidung, telinga, kulit, lidah. Kalau nggak tahu kebangetan nih, kan kelihatan. Nih kan, tapi kalau jaringannya kan dikit ya yang bisa lihat ini karena nggak yang tadi nggak semuanya bisa punya kesempatan buat melihat si ini secara langsung gitu kan. Kalau gambar mah everybody can gitu, bisa googling gitu kan. Nah, ini kalau di akar ya root system gitu ya ada banyak sih, ada ini taproot gitu kan atau akar tunggang kalau misalnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa apa namanya bahasa Inggrisnya akar serabut ya fibrous root gitu. Terus kalau true roots ini dia apa namanya akarnya dari ini biji gitu. Jadi akar yang benar-benar keluar dari biji ya dia akar beneran gitu. Terus kalau adventitious ini yang akar adventif gitu ya, yang ada di misalnya pohon banyan gitu. Jadi akarnya tuh keluar-keluar dari batangnya. Dan nggak jarang dia tuh yang akar yang dari batang terus keras gitu ke bawah gitu ya ada. Atau mungkin sebatas keras tapi bisa buat ayunan gitu ya, yang kayak di Tarzan gitu kan. Nah itu akar adventif masuknya gitu. Nah ini struktur akar yang bisa dilihat lah ya dari SD pasti udah tahu nih ini nih. Cuma karena soalnya aja semakin dalam gitu kan. Jadi sebenarnya mah biologi itu gini-gini aja sih, nggak berubah. Nah ini kalau batang sedikit berbeda sama akar. Karena kalau akar tadi kan dia kan nih akar kan si jaringan angkutnya dia berpusat di tengah gitu kan. Kalau di batang juga sama di tengah, tapi dia yang bedanya adalah dia punya kambium. Gitu. Si vascular cambium ini kalau misalnya di akar dia nggak terlalu ngebelah secara heboh banget, jadi akarnya tuh nggak terlalu gimana ya jelasinnya ya. Kalau misalnya masih apa namanya masih kecil gitu ya, biasanya akarnya tuh nggak segede batang gitu, biasa aja. Tapi kalau semakin tua biasanya dia akarnya itu justru bisa lebih gede dari batang karena si akarnya ini kan dia kan nopang badannya gitu kan. Oke, caranya naik air naik ke atas sampai ke daun gimana kan melawan gravitasi. Oke. Nah, sekarang saya nanya nih, kalau misalnya air naik ke daun melawan gravitasi, sama nggak sih kayak kita naik naik ke tingkat berapa gitu pakai lift? Sama aja sebenarnya karena yang bikin air naik adalah daya isap daun. Gitu. Jadi sebenarnya si akar ini kan juga dia punya gaya tekan gitu kan. Dia punya gaya tekan, terus air juga daun juga punya daya isap gitu. Jadi udah naik ke atas. Nah, ini aliran naiknya gitu. Si air dia kalau masuk dari akar dia bisa lewat apoplas, bisa lewat secara simplas gitu. Jadi kalau apoplas ini kita ngebayanginnya kayak lewat pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggir ruangan gitu ya di koridornya gitu misalnya nih kita air. Terus kita masuk ke sekolah misalnya. Nah, di sekolah itu kan banyak koridornya gitu kan. Nah, itu kalau kita lewat koridor, berarti kita masuk secara apoplas gitu, atau dari dinding sel gitu kan. Ini yang merah ini kalau misalnya kelihatan nih dari yang PPT-nya gitu ya, si garis merah ini set gitu, ini masuk via koridor dinding sel gitu, itu secara apoplas. Nah, terus kalau secara simplas, ya udah tiap ruangan kita masukin bablas saja gitu. Nggak dari pinggir-pinggirnya gitu kan. Misalnya ada kantin kita lewat gitu kan, di kantin ada
perpus, kita lewat perpus juga. Jadi nembus istilahnya, dia nggak istilahnya nggak lewat dinding, tapi lewat pintu. Gitu, pintunya ini berupa yang pertama pasti ini ya. Yang pertama pasti epidermis akar dulu gitu kan. Nah, dari epidermis dia masuk ke ini si sitoplasmanya ya. Sitoplasmanya epidermis gitu. Nah, baru dari epidermis ini pas udah masuk dalam epidermisnya gitu ya, si sel epidermis itu dia masuk lewat noktah atau pit gitu kan kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Si noktah-noktah ini dia tuh kayak semacam pintu gitu sih untuk ngelewatin sitoplasma sel ini. Jadi si air tuh nggak bakalan nyasar gitu. Nah ini si air dia bakalan ujung-ujungnya tuh semuanya entah itu yang apoplas atau yang simplas dia ketemu di ini pita Kaspari. Nah pita Kaspari ini dia istilahnya disaring nih. Maksudnya disaring bukan kayak saringan gitu ya. Ini maksudnya dipilih kira-kira berapa banyak air yang masuk gitu. Jadi nggak semua air walaupun kena ke akar gitu ya, itu dimasukin gitu. Ini si pita Kaspari ini diseleksi berapa jumlah air yang dibutuhin sama tanaman gitu kan. Nah, terus dari situ masuk deh yang kepilih ya istilahnya masuk ke dalam, ya udah di stelenya atau di lingkaran utamanya nih yang ada ininya, yang ada primary xylem, terus ada yang phloemnya juga nih biasanya di pinggirnya gitu ya. Nih yang kuning nih primary phloem. Nah, ini kan ada phloem ada xylem, ya udah tinggal nunggu naik aja. Jadi xylem sama phloem tuh kayak leaf gitu. Cuma bedanya kalau xylem dia fokus untuk naikin gitu ya, fokus untuk naik bagi unsur hara, maksudnya bagi unsur hara dan si air gitu. Jadi dari tanah ke atas itu naik xylem. Tapi kalau misalnya dari hasil fotosintesis dari daun gitu ya, dari daun mau ke seluruh tubuh tanaman itu naiknya phloem gitu. Jadi phloem itu kalau dibilang buat turun dari daun enggak juga sih, karena si phloem ini juga ada yang naik gitu kan. Kalau misalnya ternyata si daun yang butuh nutrisi gitu kan, atau batang yang lebih tinggi butuh nutrisi, ya itu kan butuh phloem yang naik gitu kan. Cuma yang lewat phloem tuh bukan air sama unsur hara, tapi si hasil fotosintesis tuh. Nah ini naiknya semuanya di stele atau di lingkaran utama yang ada ininya jaringan pengangkutnya. Itu. Nah, lah, PPT-nya nggak bisa. Oh ini. Nah ini lanjutannya tuh di sini. Lanjutannya tuh di sini. Dia si apa namanya jaringan pengangkutnya gitu ya. Nah ini si jaringan pengangkutnya ini dia secondary phloemnya dia di pinggir itu. Kalau misalnya si mana ya si silemnya. Nah ini si silemnya ini yang oranye. Kalau yang phloem ini yang merah gitu kan, yang kelihatan. Kalau silemnya tuh yang oranye. Nah tengahnya ini namanya pit. Itu pit tadi yang sel yang ada noktah-noktahnya. Ya, semua sel tanaman ada noktahnya sih. Gitu. Jadi dia ngisi rongga antara si silem ya. Jadi silemnya ini dia muter, nggak bikin lingkaran tengah kayak kayak si akar tadi gitu. Tapi dia ngelilingin. Nah ini ibaratnya kayak bangunan tinggi, tapi banyak liftnya gitu. Jadi liftnya lift sentral gitu loh. Dia nggak hanya satu, cuma dia keliling gitu muter gitu. Kayak kalau yang pernah ke Tanah Abang deh kan di bagian tengahnya itu kan ada liftnya dua gitu kan. Nah itu kayak gitulah kira-kira sisi lemnya itu. Itu dia naiknya jauh ke atas. Terus ada beberapa lift itu. Terus ini batang yang dikotil sama batang monokot beda. Monokot maksudnya monokotil gitu ya. Nah ini kalau dikotil ini dia lebih teratur sistem sistem jaringannya. Itu ini bisa dilihat ya silem sama phloemnya. Terus kalau di ini ya monokotil ini dia lebih apa istilahnya lebih rame ya. Ya lebih rame terus juga lebih nggak teratur. Gitu. Yang pulur ya kayak yang di tengah-tengah itu ya. Yang ini bahasa Indonesianya yang pulur ya. Ini kalau bahasa Indonesianya lagi selain empuler dia ada jaringan gabus gitu kan. Nah jaringan si gabus ini dia ya kalau di SMA bisa lah ya minta gurunya buat ngelihat jaringan gabus di singkong gitu kan, yang bagian tengahnya tuh yang apa kayak sponge gitu.
Gitu. Oke. Terus kalau iya. Nah, ini kalau di batang, ini naiknya dia begini. Gitu. Dan pertumbuhannya si lem sama phloem, kalau si lem itu dia semakin ke dalam gitu ya. Jadi kalau phloem itu dia keluar. Ini mana sih kursornya? Oh, ini. Kalau phloem itu dia keluar gitu. Jadi kalau primary silem sama secondary silem tuh dia masih ada nih dalam gitu ya. Kalau sorry kebalik. Kalau primary silem dia numbuhnya dari dalam keluar gitu, itu silem. Tapi kalau misalnya phloem dia dari luar ke dalam. Jadi kalau silem itu dia semakin dalam dia semakin tua. Kalau phloem dia semakin keluar semakin tua gitu. Gunanya nanti kalau misalnya si phloemnya ini udah terlalu tua gitu ya, dia jadi jaringan gabus tuh. Oke, ini bisa dilihat nih maksudnya summerwood sama springwood ini. Nah, kalau summerwood itu dia yang pas musim kering gitu ya. Kalau yang springwood dia pas musim basah. Makanya kalau musim kering tuh dia tipis si garisnya kalau di lingkaran tahun gitu ya. Tapi kalau di springwood itu dia tebel garisnya karena si kadar airnya tuh lebih banyak gitu. Kalau di Indonesia dia kan tropis gitu ya. Ada istilahnya musimnya cuma dua, ada hujan sama kemarau gitu kan. Jadi ya cuma di garis musim hujan sama garis musim kemarau gitu. Biasanya garis musim hujan tuh lebih tebal daripada garis musim kemarau. Tuh. Jaringan gabus bukan penggantian epidermis ya, Pak. Aduh. Oh iya. Oh iya benar. Oke. Cork ya, ya. Si Oke. Makasih ya. Jadi kalau si jaringan jaringan gabus tuh yang ini. Si ada velogen, ada veloderm gitu ya. Oh iya benar, itu jaringan gabus. Ini kalau misalnya si empulur bahasa Indonesia apa ya? Ya empulur sih benar. Iya benar. Oke. Sorry ya. Masih pagi nih kayaknya. Biasanya ngajarnya jam 10 saya. Apa sih alasan banget. Oke. Terus ini ada daun. Makasih yang ngingetin ya. Saya nggak tahu sih nama aslinya. Tapi nama akunnya Eva. Makasih Eva. Gitu. Nah, jadi si apa namanya? Oke. Thank you ya. Emang kalau pagi-pagi suka gitu. Masih kurang fokus. Thank you. Nah, ini si daun ini ya strukturnya tuh ada, nah ini ada bisa dilihat ya. Ada jaringan angkut gitu ya. Terus ada kloroplas. Ini yang khas daun gitu ya. Jadi kalau di daun tuh sebenarnya ya yang paling khasnya tuh ini ada kloroplas ya. Karena dia yang paling hijau lah istilahnya. Kalau misalnya yang bagian lain kan dia kan nggak gitu hijau gitu ya. Gitu. Nah untuk di stomata ini dia kan untuk pertukaran gas gitu ya di antara karbon dioksida sama oksigen. Cuma bedanya kalau tanaman itu kebalik dari manusia. Kan kalau manusia itu kan hidungnya itu nggak hidung sih. Iya benar si hidung gitu kan, si lubang hidung ini dia ngehirup oksigen gitu kan. Terus dia keluarin CO2. Nah, sementara kalau misalnya di stoma atau stomata kalau banyak gitu ya, dia ngirup CO2, dia ngeluarin oksigen. Tuh. Nah, ini apa namanya ngirupnya ini bukan kayak kita ya pakai lubang hidung gitu ya atau pakai paru-paru gitu enggak. Dia pakai istilahnya ini si stomatanya. Nah, si stomatanya ini dia juga ada sel pelindung nih dua. Misalnya kalau misalnya dia ngebuka, dia nuker gas gitu kan. Atau bilangnya transpirasi gitu. Tapi kalau misalnya si guard cell-nya atau sel penjaganya dia nutup, ya udah dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngambil udara, nggak ngambil oksigen, nggak ngambil CO2 gitu ya, nggak ngeluarin oksigen juga. Biasa aja. Tuh. Cuma kan yang stomata kan di satu daun aja banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya satu nutup ya yang lain pasti kebuka gitu. Makanya kan oksigen dalam tanaman kan dihasilin terus gitu. Selama si stomatanya ini ngebuka. Nah, terus ini si daun bagian-bagiannya nih ada ya ini kan yang tadi sebelah kiri ya bagiannya ya. Kalau misalnya bentuk-bentuknya ini dari venasi bisa kelihatan ya. Maksudnya venasi ini si tulang daunnya gitu. Ini tulang-tulang daunnya ini sebenarnya adalah si jaringan angkut
yang asalnya dari batang gitu ya. Dari batang, terus dia dari tangkai daun gitu ya, ke tangkai daun, baru dari tangkai daun ke daunnya sendiri gitu. Nah ini venasinya ada yang pinet atau yang apa ya istilahnya? Ini ya, kayak pinet tuh menyirip ya, iya bener. Pinet tuh menyirip gitu. Terus kalau palmet ini dia menjari gitu kan, atau kayak pohon palem. Terus kalau paralel dia garis-garis. Oke. Kalau misalnya fungsinya CO2 untuk tumbuhan, itu kenapa beda sama manusia yang butuh oksigen? Ingat kalau misalnya fungsi CO2 untuk di tumbuhan itu kan nanti dia bikin gula, gitu kan. Nah, kan kalau misalnya proses fotosintesis itu kan dia kita tulis dulu. Oke. Nah, ini kalau proses fotosintesis tuh dia reaksinya ya, reaksi umumnya itu kan dia begini. Ini dulu. CO2 CO2 plus H2O. Terus ini jadi O2. O2 plus C6 H12O6. Oke. Nah, ini kan dia belum setara gitu ya. Nah, untuk nyetarainnya tinggal dikasih ini aja. Kan itu kan di kanan C-nya ada 6. Kita kasih C di sini 6. Terus di kanan H-nya kan ada 12. Kita kasih sini 6. Gitu. Terus O-nya kan di kiri ada 12 gitu kan. Terus di sini ada 6 gitu. Ya udah, kita kasih apa ya? Kan enggak yang di ya. Oh, kirain ini mau ngomong. Oke. Nah, jadi di sini O-nya ini kan ada 6, terus di sini masih ada 8 gitu kan. Sementara kalau 6 tambah 8 itu kan 6 tambah 2 itu kan 8 ya. Di kanan masih 8 O-nya. Terus kalau O-nya yang di kiri itu dia udah 6, ini kan 6 tambah 12 gitu. Jadi ada 18. Ya udah kita tambahin di sini berapa nih? 6 gitu. Nah, jadi di sini ada 18 di kanan gitu ya, di kiri ada 18 O-nya. Nah, ini karena udah setara gitu kan. Nah, ini kita coret-coret gitu. Nah, ini dibantuin nih sama sinar matahari gitu ya. Sinar matahari gitu, matahari sama klorofil gitu. Nah, jadi untuk dia bisa jadi bisa jadi ini nih 6O2 sama gula, C6H12O6, itu dia dibantuin sama klorofil sama sinar matahari. Gitu. Nah, kenapa sih kita si gula ini tuh kok bisa dari CO2 gitu ya. Nah, ini ntar ada yang namanya anabolisme gitu. Cuma kalau di sini belum dijelasin gitu ya, karena panjang waktunya. Internasi anabolisme ini yang nyusun si ini ya karbon 5 yang udah ada dari tanaman gitu ya, sama si karbon yang diambil sama tanaman dari atmosfer gitu. Nah, terus si karbon-karbon itu bakalan disatuin jadi karbon-karbon itu disatuin jadi 6 karbon gitu, jadi gula istilahnya. Gitu deh. Makanya kita nggak kita sih tanaman gitu ya, tanaman butuh CO2 tuh karena itu buat bikin gula di tubuhnya untuk cadangan makanan. Sementara kalau kita kan nggak pakai cadangan makanan, kita kan makan tinggal makan gitu kan, nyari makan gitu, karena kita bukan autotrof, kita kan heterotrof gitu. Jadi ya kita nggak butuh bikin makanan gitu. Tapi kalau masak butuh ya, karena jarang ada orang yang mau makan mentah gitu. Kecuali kalau buah sama sayur ya mungkin ya. Gitu. Terus di sini tadi yang venasinya kan tulang daunnya gitu. Terus ini bentuk-bentuknya, terus ini susunannya, terus ini tepian-tepiannya macam-macam. Terus ini susunan di batang gitu. Oke. Oke. Makasih. Nah, terus di sini ada macam-macam ya susunan daunnya tuh. Nah, ini masuk ke organ hewan. Nah, ini mata, organ-organnya kayak gini.
Ada dari mulai eyelid gitu ya, atau si kelopak mata, si ini juga eyelash gitu kan, si bulu mata. Sebenarnya bukan bulu sih, kan kalau bulu itu kan dia strukturnya kan kayak burung gitu ya, harusnya bilangnya rambut mata gitu. Cuma karena di kultur kita udah bilangnya bulu mata, ya udah gitu kan. Biarin aja. Nah, terus di sini ada nih, dari sini dulu deh. Ada yang namanya si konjungtiva gitu. Ini si konjungtiva ini dia lapisan yang pelindung gitu ya di permukaan mata sama di yang bagian dalamnya kelopak gitu. Nah, ini dilindungi biar nggak lecet. Jadi kalau ngedip-ngedip kenceng juga mau cepet nggak masalah. Matanya nggak bakalan lecet gitu. Oke. Oh iya. Sekarang jam berapa ya? Saya nggak saya nggak ngelihat jam di ininya nih di PPT-nya saya. Oh, ternyata masih 9:05. 25 menit lagi. Sabar ya kawan. Oke. Nah, karena 25 menit lagi nih masih bisa panjang ke bawah gitu ya. Ini masih ada part 2-nya sih sebenarnya. Jadi ini masih part 1 kawan, tenang aja. Nah, terus ini ya kenapa? Jangan dong kalau sampai siang ntar pada capek. Enggak ya. Jadi apa namanya kalau fokus orang itu kan dia biasanya paling lama itu 90 menit sih. Gitu. Karena kalau 2 jam itu biasanya orang tuh kayak ngantuk, kayak sudahlah kayak gitu. Gitu. Nah, itu nanti siang ada jadwal live teaching lagi ya, benar. Makasih Kaisan. Tuh. Nah, terus bagian-bagian mata nih ada banyak gitu ya, tinggal dibaca aja, fungsi-fungsinya juga udah ada nih. Cuma ya gitu, kalau sama saya ya harus PR banget ya untuk mentranslate ini semua. Kalau yang udah ahli sih tinggal enak ya, translate-nya di otak gitu. Nggak usah pakai gadget istilahnya. Tapi kalau yang belum, kalian belajar bahasa Inggris. Jadi sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui asik. Kayak gitu. Karena kalau di kuliah juga kita mau nggak mau harus mau gitu ya kalau sama dosen untuk istilahnya ya baca-baca dari sumber bahasa Inggris gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak bu kan saya nggak bisa bahasa Inggris, bu kan susah, bu ini, bu itu, ya ntar yang ada malah ditanya sama dosen kamu niat kuliah nggak, nah gitu kan kalau misalnya ditanya kayak gitu kita kayak uh, kita mati kutu gitu ya atau speechless istilahnya tuh gitu. Oke. Okay. Nah, jadi ini ada otot-otot mata gitu ya. Jadi mata itu bergerak bukan karena nggak ada yang megangin, tapi dia ada yang megangin. Ini otot-otot mata. Tuh. Oke, terus ini si mata ya untuk melihat gelap terang. Jadi kalau untuk di gelap dia pakai sel batang. Kalau misalnya di terang dia pakai sel kerucut gitu ya. Yang untuk istilahnya untuk melihat warna juga. Gitu. Nah, ini sebenarnya sel batang itu dia lebih banyak daripada sel kerucut. Karena kalau sel kerucut itu dia fokus sama cahaya, terus juga dia sedikit karena dia lebih fokus ke warna gitu. Sementara kalau sel batang dia lebih banyak, dia fokus kalau gelap gitu. Nah, makanya bukan fokus si aktif ya, aktif kalau gelap. Gitu. Makanya kita lebih bisa ngebedain grayscale gitu kan daripada yang color scale gitu kan. Mata kita ini sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau color scale gitu kan untuk melihat beda-beda warna, cuma mungkin apa namanya kalau mata orang yang nggak terlatih itu kurang teliti gitu untuk membedain warna. Misalnya nih antara mata laki-laki aduh seret ya antara mata laki-laki sama mata perempuan gitu, bentar. Nah, kalau misalnya mata laki-laki sama mata perempuan, bedanya gini. Kalau gradasi warna merah, itu biasanya kalau yang cowok tuh kurang nyadar gitu. Misalnya, kan kalau cewek kan kalau milih lipstik kan, oh ini ada yang merah, ada yang merah red gitu kan, red blood atau red cherry, terus ada yang magenta, ada yang fuchsia, terus juga ada yang sakura, atau ada yang apa si golden pink gitu kan, atau mungkin lah banyak macam lah si merah itu ya. Ada yang merah ini kayak salmon gitu kan, atau ada yang pink pinkish red atau apalah itu, pokoknya gradasi shade lipstick itu kok dari
merah banget sampai pink banget tuh ada lah istilahnya. Tapi kalau misalnya cowok yang nggak terlatih gitu ya, ya itu pasti bakalan ngeliat kayak semuanya merah sama aja gitu. Nah itu bedanya yang nggak terlatih sama yang terlatih. Cuma kalau misalnya cowoknya ternyata desainer nih, nah itu bakalan bisa bedain, oh ini warna ini gitu. Bahkan warna yang kita jarang sadari gitu ya, misalnya warna hijau gitu. Nah itu hijau juga banyak bedanya, biru juga banyak bedanya. Terus juga ungu ya, ungu yang jarang shade-nya jarang keluar banget, ya ada banyak bedanya. Nggak hanya ungu apa ungu gelap, ungu terang gitu ya, tapi ada juga yang lavender, ada yang mungkin indigo gitu kan, sedikit indigo maksudnya bukan anak indigo yang itu ya, tapi sedikit nila-nila gimana gitu. Terus ada yang lebih dekat ke navy sih biasanya kalau indigo tuh. Ada yang shade-nya dia sheer purple gitu kan, yang kayak lavender tapi dia lebih tipis lagi ungunya tuh ada. Jarang sih. Lilac ya, kayak lilac tuh lagi ngetren kemarin. Sekarang ngetrennya apa ya? Saya kurang tahu kalau warna nih. Taunya yang Pantone doang gitu. Terus kalau nah ini konselnya ini ada sebenarnya sel kerucut yang peka warna itu cuma ada 3, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Itu. Nah ini yang yang masalah buta warna ya, dia masalahnya di sini. Kalau misalnya dia mati satu, maksudnya nggak fungsi satu gitu ya, dia bakalan buta warna parsial. Tapi kalau nggak fungsi tiga-tiganya ini, ya dia buta warna total. Gitu. Kalau buta warna parsial, kalau misalnya yang mati ternyata si kerucut biru gitu ya, ya udah dia bukan nggak bisa ya, tapi ada tingkat keparahannya tuh gini. Ada yang sulit sampai ada yang nggak bisa lihat warna biru gitu ya. Kalau misalnya yang mati kerucut yang biru, yang hijau juga sama. Kalau yang mati kerucut yang hijau, dia agak sulit sampai nggak bisa ngelihat warna hijau. Tapi kalau yang matinya yang kerucut yang merah, agak sulit sampai nggak bisa ngelihat warna merah. Kalau semuanya mati, ya udah dia ngelihat dunia tuh hitam putih aja, kayak film-film lama gitu kan. Gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya kelainan di mata gitu ya, ada yang farsighted, maksudnya farsighted ini dia yang rabun ini ya, rabun dekat gitu. Tapi ngelihat jauh bisa. Cuma pas giliran baca gitu ya, atau mungkin dia ngelihat yang dekat gitu, itu dia ngeblur gitu. Nah itu namanya farsighted atau plus atau hipermetropi gitu. Itu rabun dekat gitu. Terus kalau dia pakai lensa positif ya, ini dari SMP ini udah dikasih tahu nih pasti nih. Nah terus ini nearsightedness atau nearsighted itu dia yang rabun jauh justru gitu. Jadi dia ngelihatnya tuh jarak dekat. Jadi kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia untuk nearsighted and farsighted itu tuh dia tuh dari jangkauan jarak pandang matanya gitu, bukan dari rabunnya. Sementara kalau di Indonesia nih kita fokus ke rabunnya. Parah ya, orang Indonesia fokusnya sama kekurangan nih, bad habit gitu. Nah terus si nearsighted ini alias rabun jauh ya, miopi namanya. Nah miopi ini dia pakai negative lens gitu. Terus kalau astigmatism atau astigmatisme atau silinder, nah ini silinder ini dia pakai lensanya tuh untuk memperbaiki istilahnya keabnormalan di kornea. Karena kan kalau misalnya di kornea ini orang-orang yang silinder gitu ya, itu sebenarnya korneanya tuh nggak rata gitu. Tapi nggak ratanya bukan berarti dia cekungannya tuh kayak ombak gitu gitu enggak. Cuma cekungannya tuh variatif sih. Ada yang cuma gerunjel-gerunjel kecil, ada yang gerunjelnya gede gitu. Biasanya semakin nggak rata gitu ya, semakin tinggi silindernya biasanya. Cuma setahu saya silinder yang paling tinggi itu cuma 3 sih, silinder 3 gitu. Lebih dari itu saya kurang tahu karena belum dicari lagi gitu. Nanti saya cari. Tapi kayaknya nggak ada sih yang di atas silinder 3 sih. Karena kalau orang kalau silinder gitu ya, dia mungkin ada yang lebih dari 3 kali ya, tapi bukan teman saya dan saya belum tahu gitu. Nah karena kalau orang semakin silinder gitu ya, misalnya dia silindernya untuk melihat si garis vertikal gitu, ya udah semakin dia ngelihat garis vertikal, kalau semakin parah itu biasanya garis vertikalnya semakin miring gitu. Sama kayak dia ngelihat garis horizontal,
kan orang-orang kalau misalnya nggak silinder gitu ya, ngeliat garis lurus gitu ya, yang mendatar begini horizontal ya biasa aja. Sementara kalau orang yang silinder untuk horizontal itu bakal ngeliat garisnya tuh nurun atau naik, itu miring juga. Makanya kan orang-orang yang jadi arsitek itu nggak boleh silinder. Cuma karena ada pertolongan kacamata silinder, jadi everything will be alright gitu. Nah, semuanya bakalan baik-baik aja, insya Allah. Nah, terus ini yang apa namanya, bagian-bagian bayangan jatuhnya di mana? Kalau misalnya dia nearsighted atau rabun jauh gitu ya, dia di depan ini, depan retina. Kalau farsighted atau rabun dekat, dia di belakang retina. Kalau astigmatisme, dia karena si korneanya nggak rapi gitu ya, nggak istilahnya bergelombang gitu, ya nggak jelas gitu. Terus juga dia sedikit di belakang retina. Tuh. Oke, nah ini telinga, ya bisa dilihat ya ada yang outer ear, middle ear, sama inner ear. Gitu. Oh, kunang-kunang. Sebenarnya kalau misalnya kunang-kunang tuh kalian bukan ngeliat kunang-kunang beneran gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang habis dari terang gitu ya, misalnya habis dari olahraga nih, terus terik gitu pagi-pagi ya, pagi-pagi menjelang siang sekitaran jam 10 deh, itu kan biasanya lagi silau-silaunya gitu kan. Terus masuk nih ke rumah gitu kan, pasti jadi ngeblur semuanya, warna hijau gitu kan, atau warna hitam gitu, blackout gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya dari dalam yang redup istilahnya, terus keluar, terus tiba-tiba kayak ada kunang-kunang gitu kan. Nah itu dia si matanya ini beradaptasi gitu, terutama si bagian pupil sama bagian sel-sel yang batang sama kerucut tadi gitu. Jadi karena perpindahan kita cepat gitu ya, kita misalnya jalan nih, nggak nyampe semenit gitu kan, nggak nyampe 30 detik, tapi pasti langsung tek gitu. Apalagi kalau kita posisinya dekat pintu gitu kan. Nah, itu perbedaan cahayanya itu ngefek ke mata kita gitu. Jadi yang kita lihat kunang-kunang itu sebenarnya adalah sel darah putih yang ada di pembuluh darah di mata gitu. Jadi bukan aneh-aneh ya, bukan ngelihat kayak ada, mohon maaf, kayak roh halus gitu, enggak ya. Tapi sel darah putih yang ada di mata itu kelihatan sama kita karena tadi istilahnya si perpindahan yang terlalu singkat bikin si sel mata kita ini kewalahan gitu buat beradaptasi. Syukur-syukur sih nggak lama ya, maksudnya nggak loading dulu si kunang-kunangnya. Karena yang namanya impuls dalam tubuh kita tuh itu secepat itu. Gitu. Oke, sama-sama. Gitu. Nah, terus oh iya, kalau yang mau nanya tinggal open mic atau di chat aja ya. Karena kalau misalnya kalian tidak bertanya, saya juga nggak tahu ini mau ngasih tahu apa nih. Gitu. Nah, oke. Nah, terus ini ada jalannya suara gitu. Nah, jalannya suara otomatis dari dikumpulin dulu ya, dari ini daun telinganya gitu. Dari daun telinga, terus kita masuk, nggak, bukan kita, maksudnya suaranya masuk ke ini, lubang telinga gitu kan. Udah, terus menggentarkan si gendang telinga, menggentarkan tulang pendengaran, terus masuk ke getarannya ini, masuk ke rumah siput. Ya, kenapa? Ada yang ngomong tapi pecah ya suaranya. Oke, mungkin mic-nya kebuka. Nah, ini si suara gitu ya, di rumah siput dia dirubah jadi impuls. Sebentar. Oke, maaf ya tadi ada dulu. Nah, terus ini di rumah siput ini gitu ya, ada apa namanya? Ada basilar membrane, ada cochlear duct, terus vestibular membrane, vestibular duct. Nah, ini si langkah suara masuknya ini bisa dilihat di sini. Oke. Terus, nah ini si telinga ini dia nggak hanya sebagai istilahnya organ pendengaran gitu ya, tapi dia juga sebagai organ keseimbangan, di mana dia punya yang namanya ini, nih, si apa namanya, kupula gitu. Nah, si kupula ini yang biru ini dia ngelindungin si hair bundle atau si bundel-bundel syaraf gitu ya.
yang di dalamnya maksudnya ada syarafnya gitu. Terus di sini hair bundle ini dia ada kayak rambut-rambut gitu dalam kupulanya. Nah, ini dia fungsinya untuk menjaga keseimbangan gitu. Nah, si apa namanya si kupulanya ini dia kalau misalnya diam ya tetap aja tetap ya ini tegak berdiri ya gitu. Tapi kalau misalnya muter ya ini kupulanya juga ikut muter gitu. Nah, terus kalau misalnya palanya di atas tegak gitu ya, terus untuk nunduk ke bawah gitu ya, ini ikut gitu si gerak kupulanya atau membran otolitiknya. Ini misalnya nih, kalau untuk membuktiin ini, misalnya kita berdiri, awalnya tegak, terus kita angkat kaki satu, terus habis angkat kaki satu, terus kita merem, terus habis itu kita kayak nutup telinga kayak gitu. Nah, itu pasti kayak ngerasanya oleng karena yang bagian ngejaga keseimbangan si kayak misalnya si bagian telinga gitu ya sama kaki itu keganggu gitu. Bahkan mata juga kalau kita nutup mata gitu ya, kalau nggak kebiasa ngelihat dunia gitu ya, itu bakalan kayak limbung gitu bawaannya mau jatuh karena kita nggak pasti gitu apa yang kita jejekin atau apa yang kita injek gitu. Nah, terus ini ada hidung. Nah, kalau hidung ini dia syarafnya tuh di atas karena dia kan modelannya kan ngirup gas gitu kan. Dan karena gas ya udah pasti dia mengarahnya ke atas. Jadi syarafnya di atas. Itu. Oke. Nah, ini kalau apa namanya? Nyium bau gitu ya, kalau di hidung dia pakai ini apa namanya? Olfactory bulb gitu atau si bulbus olfactory gitu. Nah, ini dia bakalan kontak sama udara gitu ya si sarafnya tapi dilindungin sama epitel gitu karena epitel itu dia pelapis terluar ya organ-organ dalam. Karena kalau nggak dilindungin takutnya malah rusak si organ dalamnya maksudnya atau si saraf-sarafnya gitu. Jadi harus dilindungin epitel dulu gitu. Terus si ini ada cilia olfactory ini bawah epitel persis gitu ya. Baru ntar ada masuk ke dendritnya gitu. Nah, ini si apa namanya olfactory epitheliumnya nih di sini nih di antaranya gitu ya. Terus ini sel mukus atau sel lendir, sel lendir. Ini lendir gitu ya, bukan sel. Mukus adalah lendir. Itu. Nah, kalau mukus itu dia kan produknya ya, hasilnya. Kalau jaringan yang menghasilkannya itu namanya jaringan mukosa gitu. Jaringan tempat mukus berada itu namanya jaringan mukosa. Terus kalau misalnya yang menghasilkan namanya kelenjar mukus gitu. Jadi beda. Mukusnya itu lendir, kelenjar mukus yang menghasilkan mukus gitu kan. Kalau jaringan tempat si mukus berada itu namanya jaringan mukosa. Ya, ini terus si lidah gitu ya. Ini papila bat atau kunci papila yang bikin kita bisa ngerasain makanan. Tuh. Nah, ini kalau yang rasa pahit nih yang di sini belakang gitu ya gede-gede si lingkarannya ini namanya papilanya modelnya circumvallata. Gitu. Kalau yang di pinggir nih biasanya yang kalau di ini bagian belah dalam gitu ya, ini asam, terus pinggir yang luar ini asin, terus ujung ini manis gitu kan. Makanya kita kalau ngejilat es krim pasti depannya dulu yang maju gitu kan si lidahnya, baru yang belakang gitu karena yang lebih peka manis itu yang punya ini papilla filiform atau si papila yang bentuknya kayak pili atau benang di ujung-ujung sini buat ngerasa manis. Terus yang rada ke dalam nih ada fungiform papila. Terus yang di pinggir-pinggir ada papilla foliate, dia kayak menara gitu ya. Baru deh yang di paling belakang yang untuk yang pahit gitu ya ini circumvallata. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini si apa namanya kuncup rasa. Ini tuh tiap-tiap kuncup nih ya. Ini kan nggak si papila ini nggak isinya satu taste bud gitu ya atau satu kuncup rasa, tapi dia banyak temennya. Makanya kan kita cepat ngerasain sesuatu. Apalagi kalau yang lidah-lidah chef gitu kan, lidah yang terlatih gitu. Nah, itu biasanya si taste budnya ini semakin peka gitu.
Nah, ini how taste buds work, atau gimana si kunci perasa bekerja gitu ya. Nih, jadi ada kayak semacam apa ya, celah ya, bukan lubang ya. Kan kalau lubang tuh kan kesannya tuh kayak bolong gitu kan. Tapi kalau celah kan kayak ya udah cuma cerukan aja gitu. Nah, ini si makanan atau minuman nih masuk ke celah-celah sini, celah-celah taste pores atau si istilahnya pori-pori dari kunci perasa di lidah gitu ya. Terus di sini ada reseptornya, ini reseptornya banyak nih. Terus dia si syarafnya ini ngirim informasi gitu, informasi ke otak. Nah, ini sebenarnya kan kita taunya kalau di SD gitu ya diajarin ya, kalau yang di pangkal lidah itu pahit, sisi bagian dalam tuh asam, sisi bagian luar asin, sisi ujung manis gitu ya. Sebenarnya, nah sebenarnya setiap taste bud itu dia punya reseptornya sendiri gitu. Ada sweet, ada sour, salty gitu ya, terus ada macam-macam gitu. Ini satu taste bud gitu. Cuma yang ngebedain mungkin makanya bisa dibilang ada area-areanya gitu, mungkin dari kepekaan si taste budnya sendiri gitu. Jadi setiap area lidah itu bisa ngerasain rasa apapun gitu ya, asam, pahit, manis, umami, asin gitu ya, bisa gitu. Cuma tergantung kepekaan si sel itu, bagian mana sih dia yang paling peka tuh ceritanya. Nah, ini taste reseptor ini dia untuk yang asam gitu ya, kan dia peka sama ini ya, ion hidrogen gitu kan, H+ gitu. Ini bentuknya reseptornya begini gitu. Kalau Na+ dia yang peka sama asin gitu ya. Ini reseptornya juga begini, mirip sama si H+ gitu. Di sini ada yang peka sama sweet atau gula gitu ya, ada yang bitter, ada yang umami atau yang gurih. Tuh. Biasanya si umami ini dia ini sih apa namanya? Mana ya? Dia bisa dirasain di semua bagian lidah sama rasa yang lain gitu ya. Cuma biasanya rasanya tuh lebih kuat kalau umami biasanya. Tuh. Nah, ini si kulit. Nah, si kulit ini yang paling sering jadi bahan omongan sekarang ya, skincare gitu. Nah, karena sebenarnya yang bagian skincare tuh dia cuma nembus ke bagian epidermis aja, nggak nyampe ke dermis gitu. Karena kalau di dermis, kenapa sih nggak nyampe situ gitu ya? Di dermis ini dia banyak kelenjar-kelenjar syaraf, juga pembuluh darah gitu. Jadi khawatir kalau misalnya masuk ke dermis ini malah dikira apa istilahnya, dikira obat gitu ya sama darah, jadi akhirnya dialirin gitu kan ke semua tubuh gitu. Bahaya juga. Jadi kan kalau skincare tuh kan dia kan untuk ngerawat si epidermis aja, jadi udah sebatas di sini. Nah, epidermis ini juga ada lapisan-lapisannya, ada stratum corneum, ada stratum granulosum, sama kalau spinosum sama basale ini dia udah masuk ke sedikit ke dermis gitu ya, atau istilahnya epidermis bagian dalam gitu. Nah, biasanya kalau dibilang lapisan kulit terdalam gitu ya, kayak iklannya si Nivea. Nah, itu biasanya paling masuknya sampai sini aja. Si granulosum sama sedikit ke spinosum ke bawah gitu. Nggak nyampe, istilahnya nggak nyampe dermis gitu ya, nggak mungkin. Gitu. Apalagi kalau nyampe hipodermis ini nggak, kalau nyampe hipodermis seberapa pekat ya konsentrasinya pasti jauh banget dia untuk masuk ke dalam gitu. Nah, ini kalau misalnya kelenjar gitu ya, ada dua, ada yang kelenjar keringat sama kelenjar minyak. Nah, kelenjar keringat ini dia kagak ada rambutnya gitu. Nah, ini bukan bulu ya, sekali lagi ini rambut. Kalau bulu tuh yang modelannya kayak di burung gitu. Nah, terus kalau di keringat ini dia langsung gitu ya, di pori-pori itu langsung keluar. Kalau misalnya minyak, sebenarnya kelenjar minyak itu gunanya untuk ngerawat si rambut gitu, bukan buat bikin masalah di kulit gitu ya. Cuma karena si rambut ada keluar dari pori-pori juga gitu ya. Ya udah, kalau terjadi penumpukan minyak di sini ya ujungnya bakalan kena jerawat. Gitu. Kalau si P. acne-nya atau Propionibacterium acnes-nya itu lagi banyak, ya jerawatnya makin bengkak, perih biasanya. Gitu deh. Nah, ini sense organ, bisa dibaca. Oh, ternyata udah 9.30 kawan. Nah, jadi ini sistemnya nanti aja to be continued. Kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya dari semuanya ini masih luarnya aja sih, masih pinggirannya gitu kan. Kalau ke dalamnya lagi
Belum gitu. Wah, nanti di episode spesial sih. Nah, jadi untuk hari ini ya kenapa? Next live teaching jadi apa namanya bahas yang materi selanjutnya mungkin. Oh iya, untuk yang untuk kelas selanjutnya, karena untuk yang kelas sebelumnya juga kan mungkin yang ketinggalan bisa nonton di YouTube gitu ya. Untuk kelas selanjutnya bisa dilanjut ke sistem tubuh makhluk hidup, tapi nanti minggu depan atau kapan ya Kak? Pokoknya di next live bikin teaching jadwal deh. lagi aja di grup Iya, itu. nanti bikin jadwal lagi gitu. Oke, makasih ya semuanya yang udah nyimak. Mau Kak katanya. Ada yang mau tuh Kak, langsung kontak Kak Isannya aja ya. Nih yang akunnya Ali Ihsan, Hore Digital gitu. Oke, untuk pagi ini saya sudahi dulu. Makasih untuk yang masih nyimak gitu. Karena mungkin pasti capek banget gitu. Karena belajarnya banyak. Makasih juga untuk Kak Ihsan yang udah jadi host. Dan selamat pagi semuanya. Dadah, stay produktif, jangan bobo dulu. Ya, selamat pagi juga Kak. Makasih Kak. Ya, makasih juga semuanya. Ya, terima kasih buat yang udah hadir pada saat live teaching hari ini. Untuk record nanti diupload di channel YouTube-nya. Terus buat yang nanya untuk join ke grupnya itu, kita ada grup WA sama ada grup Telegram. Buat yang mau join bisa DM IG Hore Digital atau chat ke WA-nya ada di postingan IG Hore Digital. Kita ada grup WA sama ada grup Tele kok. Nanti kalau yang mau join tinggal DM aja gitu. Terus juga nanti siang akan ada live teaching kimia jam 1 siang. Link Zoom-nya akan di-share via IG. Terus kita di sini juga lagi ada program paket bimbel online untuk UTBK, paket bimbel intensif ya. Pendaftarannya di tanggal 3 Maret sampai tanggal 27 Maret. Kegiatannya dimulai tanggal 28 Maret sampai H-1 UTBK. Untuk fasilitas dan kegiatannya bisa dilihat. Ada tryout dan kuis, motivasi, grup diskusi, live teaching via Zoom, e-book materi dan modul, tips dan trik, LKJ, video pembelajaran dan pembahasan gitu. Ada konsultasi gitu. Jadi nanti setiap minggunya itu akan ada live teaching terus. Setiap minggu akan ada live teaching dan juga setiap minggunya akan ada tryout sama akan ada latihan soal dan kuis gitu. Kalau tryout itu nanti 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu. Jadi yang kepingin ikut paket program intensifnya bisa DM IG Hore Digital yang di bawah ini atau chat ke WA adminnya ya. Tuh. Ini paket intensif. Jadi kalau mau yang ikutan terus Zoom kayak gini, tinggal daftar aja ke paket bimbel online-nya ya. Paket bimbel premium. Ya, karena nanti jam 1 akan ada kegiatan, baik Kakak akhiri aja. Terima kasih yang udah join. Kalau ada info yang ingin tanyakan bisa langsung DM ke IG Hore Digital atau chat ke WA admin ya, ke WA kakak gitu. Kalau kayak grup segala macam bisa langsung aja DM ke Digital. Oke, Kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila tadi ada telat gitu. Terus agak kurang kondusif. Tadi ada yang kayak belum unmute atau apa. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Arianda.